Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana kita menemukan kedamaian dan pengharapan dalam janji Yesus. Terdapat di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-31. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepada kamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes ini mengatakan bahwa ada janji Yesus untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur kepada murid-muridnya setelah ia meninggalkan mereka. Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang dapat kita refleksikan di dalam perenungan firman hari ini, di mana Yesus menekankan akan pentingnya menaati perintah-perintahnya, yaitu sebagai bentuk tanda kasih terhadapnya. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, jika kamu mencintai aku, patuhi perintahku. Hal ini menunjukkan bahwa cinta kepada Yesus bukan sekedar perasaan, melainkan suatu tindakan yang memerlukan ketaatan terhadap ajarannya. Yesus juga berjanji bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala hal kepada para muridnya dan mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang telah ia katakan kepada mereka. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa Roh Kudus bukan sekedar penghibur, tetapi juga guru yang membantu dan menuntun para murid untuk memahami dan selalu senantiasa mengingatkan akan ajaran yang telah Yesus ajarkan. Yesus berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, melainkan ia akan datang melalui Roh Kudus, bahwa meskipun Yesus secara fisik meninggalkan mereka,
Ia akan tetap hadir bersama mereka melalui Roh Kudus. Hingga Yesus pun memberitahu murid-muridnya untuk tidak perlu takut atau gelisah. Namun, hal ini memiliki kedamaian di dalam dirinya. Yaitu hal ini menjadi pengingat bahwa meskipun mereka akan mengalami cobaan dan kesulitan, mereka dapat memiliki kedamaian dan pengharapan dalam janji Yesus tentang kehidupan yang kekal. Ketika kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, perenungan hari ini, kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, kita perlu menaati perintah Yesus sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kedua, kita dapat meminta Roh Kudus untuk mengajar kita dan membantu kita untuk memahami apa maksud ajaran Yesus. Yang ketiga, kita dapat percaya bahwa Yesus itu hadir bersama dengan kita melalui Roh Kudus. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan. Hingga kita pun dapat memiliki kedamaian dan pengharapan dalam janji yang Yesus nyatakan. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita memohon kepada Roh Kudus untuk senantiasa membantu kita menghidupi kebenaran ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh pengasih, sekali lagi kami bersyukur, kami sangat berterima kasih untuk hari-hari yang kami lewati. Dan hingga pada detik ini pun kami dapat merasakan akan janji penyertaan-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun kami untuk memahami firman Tuhan, untuk menghidupi firman Tuhan dan ajaran-ajaran yang Engkau tetapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk segala yang kami gumulkan, segala yang kami kerjakan, dan kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami melalui Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.